sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Wa walidina wa liman huwa muslimu nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa rubbama usqitatil hamzatu in kana khafal makna bihadfiha umin. Wa rubbama usqitat, asalnya usqitat sukun, kalau mau diharokatin maka diharokatin dengan kasrah. As-sukun idza hurrika bil kasri. Kam as-sa'ah, jadinya kamis sa'ah. Karena kalau kita bilang kam sa'ah artinya lain lagi. Kalau kam sa'ah artinya berapa jam. Kam sa'ah yastahim, berapa jam kamu dia mandi. Tapi kalau kam as-sa'ah jam berapa. Beda antara kam sa'ah dengan kamis sa'ah. Nah, kam as-sa'ah, kamis sa'ah, begitu juga ini uskitot al-hamzatu, jadi uskitotil hamzatu. Wa rubbama uskitot, dan terkadang digugurkan atau dibuang al-hamzatu hamzah. In kana, jika ada khofal makna, makna yang tersembunyi atau makna yang samar, bihadfiha, dengan membuang hamzah, itu umina, dianggap aman atau selamat. Masih membahas tentang am huruf atof. Am huruf atof itu punya kekhususan. Am huruf atof ini biasanya dia jatuh atau terletak setelah hamzah. Ini am yang seperti ini disebut dengan am muttasilah, am yang sambung. Karena memang dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia berdiri setelah hamzah. Hamzahnya kemarin namanya hamzah taswiyah, yaitu hamzah untuk menyamakan. Biasanya ada lafal sawaun. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Nah, am di sini huruf atof dia terletak setelah a, hamzah istifham yang disebut dengan hamzah taswiyah. A'andartahum am. Amnya disebut am muttasilah. Dia terletak setelah hamzah yang ada sebelum lafaz andartahum. Amnya disebut am muttasilah. Ini pembahasan yang lalu. Nah, kadangkala yang seperti ini nih, sawaun alaihim andartahum, kadangkala hamzah taswiyah ini dibuang dengan syarat. Jika dibuang itu maknanya tetap terang atau tetap jelas. Dengan syarat kalau dibuang tidak menimbulkan kerancuan makna, tidak menimbulkan kesamaran makna. Kalau dibuang justru bikin orang salah paham, maka nggak boleh dibuang. Jadi gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Hamzah taswiyah itu kan artinya apakah, ya, apakah. Sama saja bagiku. Apakah dia atau dirimu? Misalnya begitu. Apakah dia atau dirimu? Atau di sini am. Sawaun alayya a'anta am huwa, misalnya begitu. Sama saja bagiku apakah dia atau apakah engkau atau dirimu. Nah, di sini boleh juga kita menyebutkan apakah atau boleh juga kita buang. Sama bagiku apakah engkau atau dirinya. Boleh kita ucapkan sama, buat saya sih sama aja, engkau atau dirinya. Jadi seperti itu. Sama buat saya, jauh atau dekat sama. Artinya boleh kita ucapkan sawaun
alayya qaribun am ba'idun, boleh qaribun am ba'idun, boleh dibuang hamzahnya kalau tidak menimbulkan kerancuan. Oleh karenanya dalam satu qiraah sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum, itu ada yang hamzahnya dibuang. Itu qiraah Ibnu Muhsin, Ibnu Muhaisin. Sawaun alaihim a'andzartahum, aslinya ada hamzahnya sebelum lafaz andzarta. Hamzahnya hamzah taswiyah, tapi ini kadangkala hamzah taswiyah dibuang. Sawaun alaihim andzartahum, sama saja bagi mereka. Andzartahum, engkau berikan peringatan. Am lam tundirhum, atau engkau tidak berikan, itu sama. Jadi boleh dibuang hamzah taswiyah ini kalau memang maknanya tetap jelas, artinya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ada juga syair di Al-Quran, juga ada qiraah yang seperti itu. Di dalam syair juga ada la amru kama adri wa in kunta dariyah bisab'in romainal jamru am bithamani. La amru kama adri wa in kunta dariyah, demi umurmu aku tidak tahu meskipun engkau tahu. Wa in kunta dariyah, demi umurmu aku tidak tahu. Demi umurmu aku tidak tahu meskipun engkau tahu. Bisab'in romaina, 7 kali mereka perempuan itu sudah melempar al-jamro akan jumroh, am bithamani, atau 8 kali. Demi Allah atau demi umurmu, demi dirimu, saya nggak tahu 7 kali atau 8 kali yang mereka lemparkan. Itu dibuang hamzahnya. Aslinya kalau pakai hamzah taswiyah jadinya abisab'in, saya tidak tahu, demi umurmu saya tidak tahu apakah 7 kali atau 8 kali mereka melempar. Jadi ada apakahnya. Cuma ini apakah yang dalam bahasa Arab disebut dengan hamzah a, ini dibuang. Karena kalau nggak dibuang justru syairnya nggak bunyi. La amru kama adri wa in kunta dariyah abisab'in roma, ya kemana-mana jadinya. Jadi baharnya nggak cocok. Makanya dibuang boleh asal tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan orang yang mendengarkan udah pasti ngerti. Demi umurmu saya tidak tahu 7 kali mereka melempar atau 8 kali. Aslinya apakah 7 kali mereka melempar, ada apakah, asalnya ada hamzahnya. Ini hamzah taswiyah. Jadi hamzah taswiyah itu kadangkala dibuang apabila dia tidak menimbulkan kesalahpahaman atau maknanya tetap jelas. Ini kadangkala dibuang. Ini hamzah taswiyah. Nah, hamzah taswiyah ini, saudara-saudara, hamzah taswiyah ini hamzah yang ada sebelum am. Namanya am huruf athof, tapi am muttasilah. Nanti kita akan bahas am munqati'ah. Ada am muttasilah, yaitu am yang sambung, tidak berdiri sendiri, dia sambung dengan hamzah sebelumnya. Nah, nanti ada am munqati'ah. Jadi sebelum kita bahas bait berikutnya tentang am munqati'ah, kita tulis dulu murad dari bait yang berikut ini, bait yang barusan. Bait yang barusan itu mulai dari warubbama usqitatil hamzatu in. Apabila ada hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah, apabila ada hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah, maka kadangkala dibuang. Kalau pengertiannya tetap bisa dipahami pendengar. Kadangkala dibuang kalau pengertiannya tetap dipahami pendengar. Apabila ada hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah, maka kadangkala dibuang kalau pengertiannya masih bisa dipahami pendengar. Hamzah artinya apakah? Hamzah mughniyah tadi, ada hamzah taswiyah, ada hamzah mughniyah. Mughniyah ini maksudnya mughniyah an ayyin. Jadi yang enggak butuh lafaz ayyun. Kalau kita ucapkan ayyusyurb turid,
minuman apa yang kamu mau? Ayyushrub. Qahwah am syai, misalnya begitu. Qahwah am syai. Itu bisa kita sebutkan pakai ayun. Ayyuhuma. Ayyuhuma turid. Qahwah au syai. Bisa kita sebutkan ayyuhuma. Jadi ayun kemudian disebutkan ayyuhuma. Mana yang kamu mau dari keduanya? Qahwah am syai, kopi atau teh. Nah, ayun ini memang ayun istifham. Ayun ini boleh dibuang, diganti dengan apa? Diganti dengan hamzah. Nah, ini namanya hamzah mughniyah, bukan hamzah taswiyah tapi hamzah mughniyah, yaitu hamzah yang ganti posisinya ayun. Jadi ucapan ayyuhuma qahwah au syai ini bisa diucapkan aqahwatan turid am syai turid, gitu. Aqahwatan turid am syayan turid. Apakah kamu mau kopi? Am qahwatan am syayan, atau teh turid kamu mau. Nah, itu namanya hamzah mughniyah. Tadi di murad saya sebutkan ada hamzah mughniyah. Itu maksudnya hamzah mughniyah juga bisa dibuang. Hamzah mughniyah juga bisa dibuang apabila makna dari percakapan, makna dari ucapan ini bisa dipahami oleh pendengar. Jadi gimana kalau dibuang hamzah mughniyah? Contoh tadi, aqahwatan am syayan turid. Ya boleh dibuang aja hamzahnya. Jadi gimana? Qahwatan au syayan turid. Gitu aja dibuang. Kopi apa teh? Ente mau? Kopi apa teh Ustaz Ubay? Qahwatan am syayan turid. Nah, itu boleh dibuang. Jadi boleh kita ucapkan aqahwatan am syayan. Hamzahnya namanya hamzah mughniyah. Boleh juga kita ucapkan qahwatan au syayan turid. Jadi dua-duanya ini hamzah taswiyah maupun hamzah mughniyah ini bisa dibuang. Nah, yang jadi pokok pembahasan kita sebenarnya huruf atofnya am. Jadi setelah hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah ini ya am huruf atofnya. Jadi kalau kita kan sama aja pakai atau. Selain atau apa? Apa ya? Apa biasanya? Kalau kita mah kopi. Nah, apa kan? Pakai apa kan? Pakai apa? Kopi apa teh? Pakai apa? Kalau nggak tahu apa? Kalau kita kalau di Arab au nggak berlaku untuk pertanyaan, tapi am. Qahwatan am syayan. Kalau pertanyaan ya, qahwatan am syayan. Kalau pertanyaan maksudnya aqahwatan am syayan turid. Ini hamzah mughniyah, hamzah taswiyah. Amnya disebut dengan am muttasilah karena dia pasti sambung dengan hamzah sebelumnya. Nah, yang berikut ini ada am disebut dengan am munqati'ah, huruf athof am munqati'ah. Wa rubbama usqitatil, udah tadi itu. Ini am munqati'ah yang ini. Wa bin qita'in wa bi ma'na bal wafat intaku mimma quyyidat bihi kholat. Wa bin qita'in, dan dengan terputus dari hamzah. Wa bi makna bal, serta dengan makna bal. Wafat, sempurna apa am. Maksudnya am huruf athof itu berlaku dengan makna bal, disebut dengan am munqati. Intaku, tapi intaku syaratnya ini, intaku jika ada am huruf athof tadi mimma quyyidat bihi kholat, asalnya intaku kholat apabila dia sepi, apabila dia kholat itu ya sepi, apabila dia sepi. Mimma quyyidat bihi, dari sesuatu quyyidat yang dikoyidi atau yang diikat dia am bihi dengan ma. Maksudnya apabila am itu sepi, apabila am tidak jatuh setelah hamzah. Kalau am tidak jatuh setelah hamzah, maka nama amnya am munqati. Am munqati nggak punya arti atau, nggak punya arti seperti tadi untuk menawarkan pilihan aqahwatan turid, ya, au sambelan, am sambelan bukan, tapi dia punya makna idrob, makna bal. Bal itu maknanya idrob.
Idrob ini adalah mengalihkan dari pengertian sebelumnya. Pengertian sebelumnya namanya idrob. Seperti ini. Bahkan lah misalnya dia datang ke sini bahkan meskipun hujan atau bahkan hujan-hujan. Nah, itu bahkan di sini artinya maknanya idrob. Ini pengertian yang mengalihkan pengertian sebelumnya, idrob. Ada am yang disebut dengan am munqati'ah. Gampang cara niteninnya atau cara nandainnya. Am munqati'ah itu am yang tidak terletak setelah hamzah atau tidak terletak setelah hamzah taswiyah yang dibuang. Jadi dalam kalam Arab, dalam satu kalimat, kalau pengertiannya itu sebenarnya ada hamzah taswiyah atau ada hamzah mughniyah, setelahnya ada am, meskipun itu hamzah taswiyah, hamzah mughniyah udah dibuang, maka amnya pasti muttasilah. Karena pengertiannya dia sudah pengertian untuk menyamakan. Sama aja dia atau kamu. Walaupun nggak disebutkan apakah, maka amnya di sini ataunya di sini berarti atau yang taswiyah amnya adalah ataunya atau muttasilah, amnya am muttasilah. Nah, kalau tidak punya pengertian dia terletak setelah hamzah, maka am itu berdiri sendiri. Maka am yang berdiri sendiri ini disebut dengan am munqati. Am munqati ini contohnya dalam Al-Quran ya. Dan ini cuma satu-satunya am yang punya makna idrob atau am munqati punya makna idrob. La raiba fihi mir rabbil alamin am yaqulu naftara. Ini surat Yunus kalau nggak salah ini. La raiba fihi mir rabbil alamin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan seluruh alam. Am yaqulu naftara, tapi mereka justru berkata, tapi bukan bahkan sih lebih tepatnya tapi mereka malah berkata iftara, Muhammad bikin-bikin, Muhammad ngarang-ngarang Al-Quran ya. Jadi am di sini idrob, lebih tepatnya maknanya tapi. Kita lihat la raiba fihi mir rabbil alamin am yaqulu naftara. La raiba fihi panjang ya. Mir rabbil alamin am yaquluna iftara. La raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara. Ada am huruf ataf, tapi sebelumnya tidak ada hamzah dan juga tidak ada pengertian bahwa itu hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah. Ini am ujung-ujung aja muncul begini, munqati artinya terpisah, nggak dirangkai dengan hamzah atau nggak dirangkai dengan pengertian hamzah taswiyah, hamzah mughniyah. Maka am yang terputus di sini disebut dengan am munqati. Am munqati ini maknanya idrob. Dia tidak punya makna untuk memilih takhir seperti tadi aqwatan au syai'an turid, enggak punya makna seperti itu, tapi dia punya makna idrob. Idrob itu artinya mengalihkan pembicaraan sebelumnya. Kalau diartikan ini tapi lah. Al-Quran la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dari benar-benar dari Tuhan semesta alam. Am yaquluna, tapi mereka bilang, tapi orang-orang kafir malah bilang iftara, dia ngarang Al-Quran, dia Muhammad ngarang Al-Quran. Tapi saya ulang lagi di sini artinya tapi idrob itu. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran dari Allah Tuhan seluruh alam, tetapi mereka mengatakan
Quran itu buatan Muhammad. Ini am yang sifatnya yang maknanya idrob, yang namanya am munqati, dan dia berdiri begitu saja. Ini innaha, ini kalam Arab, kalamnya orang Arab. Innaha la ibilun. Innaha la ibilun amsyatun. Innaha la ibilun amsyatun. Benar-benar sungguh itu onta. Tapi kambing ding, gitu. Tapi kambing ding, amsyatun, tapi kambing ding. Udah disuguh-suguhin, udah disediain siap makan onta. Enggak ding, kambing ding gitu. Amsyatun. Nah, ini namanya am idrob. Am huruf athof tidak terletak setelah hamzah dan juga tidak ada pengertian hamzah taswiyah sebelumnya. Dia berdiri sendiri, nggak ada dalam rangkaian hamzah, maka am disebut dengan am munqati. Am munqati ini am huruf athof juga. Am munqati ini maknanya adalah idrob. Maknanya idrob artinya tapi. Bener loh ini onta, tapi kambing deng. Oh ini kopi Arab, tapi bohong. Tapi bohong, ada tapi bohongnya. Itu tapi bohong, nggak bener-bener. Namanya am munqati. Sini syaat saya. Oh syaun berarti itu. Syaun itu. Iya. Syatun, syahun, syaun. Sate sama juga. Sate kambing maksudnya. Syaun. Berarti ini boleh pakai am, boleh pakai bal saja. Boleh pakai bal karena memang itu idrob. Ayat Al-Qur'an yang dia jadi contoh di situ juga la raiba fihi mir rabbil alamin am yaqulu naftarah, itu para mufasir mengartikannya am yaqulu ay bal yaqulu naftarah. Kan bal. Inna laibilun am syatun. Inna laibilun bal syatun. Bal idrob. Jadi muradnya di situ apabila ada hamzah, maaf bukan hamzahnya, amnya di sini am. Bin kita ini maksudnya am. Apabila ada am tidak terletak setelah hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah. Apabila ada am tidak terletak setelah hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah, atau setelah pengertian keduanya, atau setelah pengertian hamzah taswiyah hamzah mughniyah, maka am itu disebut am munqati. Maka am itu disebut dengan am munqati'ah yang punya makna idrob. Am munqati'ah yang punya makna idrob. Apabila ada am, boleh tambahin huruf athof juga. Apabila ada am huruf athof tidak terletak setelah hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah, atau dalam pengertian hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah, maka am itu disebut dengan am munqati'ah yang memiliki makna idrob.
kalimatnya bukan pakai istifham, bukan istifham berarti. Bukan. Iya. Bukan. Kalau hamzah taswiyah dan hamzah mughniyah istifham. Kalau ini enggak. Kayak pernyataan innaha la ibilun aw sya'un. Itu bukan istifham. Bener loh ini daging onta. Ada ehnya. Kambing ding. Kenapa disebut huruf athof? Karena antara ibilun dengan sya'un sama-sama i'rabnya. Jadi i'rabnya ma'tuf yang setelah am ini ya harus ngikutin i'rab ma'tuf alaih sebelumnya. Dalam masuk dalam pembahasan athof. Jadi itu huruf athof juga ya Ustaz Pak ya. Huruf athof. Cuma sayang aja kita nggak ketahuan i'rabnya. Kalau di i'rab pisangun am pisangun am bakwanun. Jadi sama-sama rofa. Bakwanun pakai Khayyir abih qasim bi'aw wa abhimi washkuk wa idrabun biha aidan numi. Khayyir, berikan makna takhyir atau buatlah makna takhyir. Takhyir itu artinya memilih. Abih atau makna ibahah. Qasim atau makna taksim, membagi. Ibahah membolehkan, taksim membagi. Buatlah makna takhir atau suruhan memilih, makna ibahah atau makna membagi, taksim. Engkau buat bi'au dengan huruf athof au, wa abhim, dan buatlah yang mubham atau yang samar, washkuk, dan juga makna syak, wa idrabun, dan makna idrab, biha dengan au, aidon juga. Wa idrabun nih jadi jumlah baru lagi nih, istinafiyah. Wa idrabun, dan bermula makna idrab biha dengan au, aidon juga numia, itu disebutkan. Kita udah bahas huruf athof wawu, udah bahas huruf athof am kemarin yang punya makna mutlaqul jam'i wawu, kemudian punya makna tartib ta'kib fa, punya makna tartib tarohi thumma udah, kemudian am juga sudah. Sekarang huruf athof au. Huruf athof au ini punya beberapa makna. Yang pertama makna khayyir, yaitu makna takhir. Makna khayyir ini makna untuk memilih. Memilih, misalnya pilih dia atau empoknya. Nah, itu namanya pilih itu. Dia atau empoknya. Angkih hindan au ukhtaha misalnya. Itu au. Ini makna pertama takhir. Yang kedua abih. Abih di situ makna ibahah. Milih misalnya isyrab asyai awil qahwah, milih. Bedanya apa ibahah dengan takhir? Kalau ibahah boleh dua-duanya. Boleh minum kopi, habis minum kopi minum teh boleh. Tapi kalau takhir nggak boleh. Jangan gabungin antara hindun sama empoknya. Nggak boleh, haram. Itu takhir. Bedanya takhir dengan ibahah. Tapi sama-sama buat milih emang. Bedanya kalau ibahah milih, tapi boleh jika diambil dua-duanya. Ini pakainya au. Angkih hindan au ukhtaha, takhir. Tapi kalau isyrab labanan au qahwatan, susu atau kopi, ini ibahah. Saya mau kopi susu, ya boleh, bikin aja kopi susu jadinya. Jadi dua-duanya dapat. Kalau ibahah boleh. Nah, dua-duanya boleh pakai au, boleh pakai huruf athof au untuk takhir dan untuk ibahah. Kemudian taksim. Taksim itu pembagian. Ini seperti yang ada dan kita kenal. Wa aqsamuhu thalathatun ismun, itu pakai wawu yang itu. Ismun wa fi'lun itu pakai wawu. Ya, itu mutlaqul jam'i, gabungkan. Kadang-kadang ada pembagian di nahwu itu, di kitab-kitab bahasa Arab, pembagian al kalimatu
Salatun. Ismun au fi'lun au harfun. Itu untuk pembagian, namanya taksim. Pembagian. Au bisa juga untuk taksim, untuk membagi dari kul kepada juz, dari keseluruhan kemudian dibagi. Nah, pembagian antara anggota, antara juz, antara anggota-anggota keseluruhan itu boleh dipisah dengan au. Kerusakan yang ada di sini ini bisa bannya atau peleknya atau asnya. Nah, itu pembagian karena rangkaian itu terbagi dari ban, pelek, as. Itu au. Au itu bisa untuk taksim, mana taksim. Ini ketiga. Keempat, mana ibham. Mana ibham itu untuk sengaja menyamarkan. Ibham itu untuk sengaja membuat pengertian yang rancu atau pengertian yang masih gelap, tidak terang untuk pendengar. Tapi sebenarnya mutakalim, orang yang bicara ini tahu persis. Yang bicara ini ngerti, paham atau terang buat yang bicara, tapi sengaja untuk menyamarkan. Ja'a Zaidun au Amrun. Nah, saya yang ngomong tuh udah datang tuh Zaid atau Amar. Saya udah datang. Sebenarnya siapa yang datang? Ya enggak, saya mau emang niatnya saya pengen nyamarin aja. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini orang yang bicara, ini sebenarnya udah tahu yang datang itu siapa. Yang datang ternyata Zaid, tapi sengaja disamarkan. Amar disebut juga. Ja'a Zaidun au Amrun. Udah datang tuh Zaid atau Amr tuh. Padahal saya tahu yang datang Zaid, Amr belum. Sengaja disamarkan pakai au. Nggak boleh diucapkan Ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau Ja'a Zaidun wa Amrun berarti kabar bahwa Amr juga datang. Maka au sengaja disamarkan. Kita yang ngomong mutakalimnya ini sudah tahu jelas, tapi ingin membuat kesan itu samar kepada pendengar, pada sami'in. Ini namanya mana ibham. Nah, kalau kita emang samar juga, siapa yang datang ya? Orang gelap, mati lampu, tahu-tahu gerbang bunyi aja. Ketek bunyi. Udah datang tuh. Kita ngomong sama orang rumah sendiri, udah datang tuh Zaid atau Amar. Udah datang tuh Zaid atau Amar. Kita emang lagi nungguin dua orang ini nih, orang rumah. Maka au di sini Zaid atau Amar, maka au di sini namanya syak, makna syak. Nah, demikian juga ungkapan-ungkapan lain kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu yang kita belum yakin, masih ragu, maka dengan syak, dengan au, itu makna syak. Washkuk itu maksudnya makna syak. Kemudian yang terakhir dari au huruf atop ini makna idrob. Ya, makna idrob seperti bal. Ya, makna idrob seperti bal. Kalau ada contoh lainnya mana idrob seperti bal begini. Ja'a. Oh, enggak ada yang di ini. Idrob ini diantaranya contoh yang ada di syarah itu di syair. Madza tara fi iyalin qad bari'tu bihim lam uhsi iddatahum illa bi'addadi kanu thamanina au zadu thamaniyatan laula raja'uka qad qataltu auladi. Mahalu syahidnya itu au zadu kanu thamanina au zadu thamaniyatan. Mereka itu 80 orang atau lebih atau tambah 8, berarti 88. Mereka itu 80 orang atau 88. Mereka itu 80 orang tapi 88 ternyata. Nah, idrob ini maksudnya. Jadi asalnya 88, mereka asalnya 80, kemudian dialihkan lagi mereka ada 80. Tapi 88. Kalau bukan karena harapanku, laula rojauka, kalau bukan karena harapanmu, maka aku akan bunuh anak-anakku. Ini penyair nih. Ini kanu thamanina auzadu, ai kanu thamanina balzadu. 80 itu. Tapi 88 atau bahkan 88 yang udah datang. Itu namanya au lil idrob. Ada yang lil idrob, kemudian tadi sebelumnya ada makna syak ya.
Ada mana ibham. Jadi bedanya ibham sama syak itu, kalau ibham yang bicara mutakalim tahu, kalau syak mutakalim memang dia lagi bingung juga, dia masih ragu juga siapa sebenarnya yang terjadi antara ma'tuf alaih itu. Siapa sebenarnya yang ternisbat hukum atau yang terkait dengan peristiwa, apakah ma'tufnya atau ma'tuf alaih itu kalau syak. Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Itu contohnya lagi. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Wa inna au iyyakum, dan sungguhnya kami atau kalian. Ini waktu Al-Quran menyebutkan ini, Nabi Muhammad mengucapkan ayat ini kepada orang-orang Yahudi. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Nabi Muhammad nggak ragu, tapi memang sengaja disamarkan untuk orang-orang Yahudi. Pasti ya, yang benar ya, kalau nggak saya ya kalian yang benar, kalau nggak kami yang benar ya kalian yang benar, kami atau kalianlah yang benar. Ini sengaja disamarkan supaya orang-orang itu, orang-orang yang diajak bicara ini juga merasa bahwa oh iya, saya berarti kami juga benar kalau ada kemungkinan benar. Padahal itu sengaja diibham atau disamarkan. Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Ini huruf athof au. Jadi muradnya untuk huruf athof au itu, untuk bait barusan, khayyir abih qasim bi aw abihimi washkuk wa idrabun biha idun numi. Apabila ada huruf athof au, apabila ada huruf athof au, maka dia punya makna takhyir dalam kurung memilih atau ibahah. Takhyir dalam kurung memilih, misalnya begini, takhyir atau ibahah, memilih dalam kurung memilih dan boleh menggabungkan, atau taksim. Taksim ini pembagian, atau ibham. Menyamarkan. Ibham menyamarkan. Atau syak, banyak ini. Atau syak, ragu. Satu lagi, atau idrob. Idrok sama Idrok. ya kan, kalau sudah ada bal Lil istidrok, ya. apa sama mana ini itu? Sama sih, mirip-mirip sih ya. Oh, Istidrok ya. Lakin juga lil istidrok, lakin. Makanya saya artiin di situ tapi mirip-mirip dengan itu. Jadi mengalihkan sesuatu yang sebelumnya dengan sesuatu yang lain. Masukin sini aja, Ustaz. Yang terakhir atau idrob. Warubbama aqabatil wawa idza lam yulfidun nutki li labsin manfadah. Warubbama aqabatil wawa wallahu alam bisawab.